Banyak motivator yang mengatakan bahwa 5-10 tahun yang akan datang tergantung dengan siapa Anda bersahabat. Namun ternyata ada sahabat-sahabat yang bermental kepiting. Anda mau maju malah dihambat. Nah, sahabat seperti apa yang seperti kepiting dan perlu kita jauhi? Ikuti video ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di acara Jamil Azeni Life Inspiration. Banyak orang yang memberikan nasihat bahwa 5-10 tahun yang akan datang tergantung dengan siapa Anda bersahabat. Sehingga bersahabat itu sangat penting. Bahkan Rasulullah mengingatkan di dalam hadis riwayat Tirmizi, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang terbaik di antara mereka terhadap sahabatnya. Jadi perilaku kita itu ternyata menentukan kedudukan kita di sisi Allah. Ya. Namun hati-hati, tidak semua sahabat itu atau mungkin tepatnya teman ya, itu bisa kemudian mempengaruhi atau menyukseskan hidup kita. Ya. Karena ada sahabat-sahabat itu yang bermental kepiting. Tahu mental kepiting? Jadi kalau ada kepiting satu dimasukkan keranjang, maka dia akan naik cepat nih. Tidak. Tapi kalau ada 10 kepiting dimasukkan keranjang, ada kepiting satu yang mau naik, maka sama kepiting yang lain ditarik. Ya. Ada mau naik lagi, ditarik lagi. Ada yang mau naik lagi, ditarik lagi. Itu namanya sifat kepiting. Ya. Atau dalam bahasa kalau kita berarti ada sahabat yang bermental kepiting. Ada temennya mau naik, ditarik, nggak usah naik lah. Ya. Ya, kalau di kantor ada yang semangat, udahlah nggak usah semangat ya. Saya sering menyebutnya PGPS, pinter goblok penghasilan sama. Kalau orang Jawa bilang orang ngoyo-ngoyo, pinter bodoh gajinya podo gitu ya. Itu sahabat yang bermental kepiting. Dan sahabat-sahabat seperti ini seyogianya itu kita jauhi. Dan menurut pengalaman saya, pengamatan saya ya, termasuk juga dari berbagai literatur yang saya baca, kita itu perlu menjauhi orang yang bermental kepiting, ya. Yang itu setidaknya ada ciri-cirinya. Yang pertama, Pak, sering mengeluh. Jadi kalau ketemu dengan kita itu isinya mengeluh terus ya. Baik itu mengeluh urusan keluarga, mengeluh urusan pekerjaan, ya, mengeluh urusan cuaca, mengeluh urusan lain yang kayaknya semua hal itu dikeluhkan. Saran saya, kalau Anda punya sahabat yang sering mengeluh ini, lebih baik dijauhi. Ya. Kenapa? Karena ini orang yang bermental kepiting. Anda mau naik gak jadi gitu ya. Dengar keluhannya. Kenapa? Karena kadang-kadang secara emosi itu Anda terpengaruh. Ya. Anda ikut sedih juga. Anda ikut kemudian emosinya negatif juga gitu. Maka jauhi teman yang sering mengeluh. Yang kedua yang perlu dijauhi adalah sahabat yang suka gibah gitu. Gibah itu apa? Ngomongin orang lain. Ya. Jelek-jelekin orang lain, merendahkan orang lain, ya. Itu gibah, ya. Atau kemudian ngomongin isu-isu yang berada di orang-orang di sekitarnya gitu ya. Kadang-kadang temennya ini diomongin gitu, ya. Sahabatnya diomongin. Ingat ya, kalau Anda punya sahabat yang sering gibah, hati-hati. Kenapa? Boleh jadi ketika Anda tidak bersama dengan dia, Anda juga digibahin gitu. Anda diomongin ya. Anda dijelek-jelekin, Anda direndahkan gitu ya. Dan mungkin Anda akan dilihat sisi negatifnya oleh orang itu. Ya, jadi hindari atau jauhi teman yang senang bergibah. Yang ketiga, jauhi teman yang bermental miskin, ya. Mental miskin itu apa? Kalau ada acara apa-apa ya atau ada makan-makan selalu minta ditraktir, nggak pernah mau traktir ya itu. Itu mental miskin. Ada acara mintanya gratisan terus gitu ya. Itu mental miskin. Ya. Kalau datang kepada kita itu hanya ada maunya. Kalau nggak pinjam duit, gitu ya, minta sumbangan gitu ya, minta kerjaan atau apa, itu namanya mental miskin. Ya, orang-orang yang semacam ini itu juga akan menguras energi kita. Ya, kita mau naik kemudian ditarik, akhirnya seperti kepiting nggak bisa naik gitu ya. Kenapa? Karena bersahabat dengan orang yang bermental miskin ya. Termasuk Anda juga ya, nggak boleh bermental miskin. Apa-apa nyari gratisan. Dan saya kebetulan sudah melakukan uji coba ya. Training teman saya
yang saya minta untuk bayar tetap sama dengan peserta yang lain, dan teman yang saya kasih gratisan. Apa dampaknya? Orang-orang yang ikut training saya, yang memang saya undang karena teman saya, karena sahabat saya ikut training gratis, ya itu efek perubahannya kecil, bahkan cenderung tidak berubah. Sementara sahabat saya yang saya suruh bayar sama dengan peserta lain, dan dia mau, itu perubahannya luar biasa gitu ya. Rumah tangganya makin happy, ya, penghasilannya makin besar gitu ya, pengaruhnya makin luas gitu ya. Maka sekarang saya, kalau toh saya mengadakan training, ada sahabat saya yang ikut, saya minta untuk bayar. Perkara hasil bayarannya itu saya gunakan untuk nyumbang orang lain atau bantu orang lain, itu urusan lain. Kenapa? Karena ternyata kalau dia itu nyari yang gratisan, ya itu perubahannya kecil gitu ya. Dan mungkin kurang berkah kali ya. Atau mungkin kurang apa ya, kurang mengeluarkan effort, atau mungkin dia merasa tidak ada resiko kerugian yang diderita, akhirnya tidak membawa perubahan gitu ya. Dan kemudian yang perlu Anda jauhi juga adalah orang yang suka bohong itu. Biasa bohong biasa aja, nggak ada beban gitu. Ya, sehingga omongannya ini susah dipegang gitu ya. Kalau dalam bahasa bahasa ilmiah mungkin orang yang nggak punya integritas gitu ya. Dan dia kalau bohong itu kayak nggak ada beban gitu. Ini orang yang kayak gini ini juga perlu dijauhi. Nggak layak juga jadi sahabat gitu ya. Dan kemudian yang terakhir adalah orang yang merasa selalu benar. Jadi dia tidak mau bertanggung jawab atas apa-apa yang dilakukan. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak beres, dia salahkan orang lain. Kalau ada sesuatu yang tidak tuntas, dia salahkan orang lain. Kalau ada sesuatu yang kemudian bermasalah, dia salahkan orang lain. Dia merasa selalu benar. Dan orang lain pokoknya salah aja. Sahabat semacam itu pun perlu dijauhi dan mungkin tidak layak disebut sahabat gitu ya. Jadi pada kesempatan kali ini ingat ya, bersahabat itu penting ya, tetapi jangan bersahabat dengan orang yang bermental kepiting, yang menarik Anda ketika Anda mau naik, yang menarik Anda ketika Anda mau maju, yang membuat Anda punya rem tangan yang kuat, karena setiap mau maju dihambat oleh orang-orang ini. Siapa saja mereka? 1, orang yang sering mengeluh. 2, orang yang senang gibah. Ya. Yang ketiga, bermental miskin. Yang keempat, biasa bohong. Dan yang kelima, merasa selalu benar. Apakah Anda punya sahabat yang memiliki 5 ciri ini? Kalau ada, segera ambil jarak, segera jauhi. Kenapa? Karena banyak orang-orang di sekitar kita itu yang jauh lebih positif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.